Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Madya bisa membuat video kembali untuk menganalisa dan mereview video-video orang-orang yang berusaha tentunya berbicara tentang ajaran Islam. Oke, untuk kali ini Madya hanya ingin setidaknya dengan melihat banyaknya akun-akun muslim, apologet muslim yang kena banet, yang kena strike, yang kena copyright, spam, maka di sini Madya berinisiatif untuk sebagian mengupload video-video mereka yang saya kira Madya cukup penting, ya cukup bermanfaat untuk menjelaskan tentang sejarah atau fakta yang sebenarnya dari bangsa, dari umat atau pengikut Nabi Musa, umat Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini Madya uploadkan postingan dari video saudara kita Jonathan Nandar yang membedah tentang bangsa Yahudi itu, ajaran Yahudi itu yang bagaimana sebenarnya. Karena sebagaimana kita ketahui, umat terjemahan ini sering mengklaim 11-12 dengan Yahudi, sampai segala macam apapun yang di Yahudi itu dibangga-banggakan, diidolakan. Pokoknya tentang teknologi, tentang apa-apanya dibangga-banggakan sekali bangsa Yahudi itu gitu loh, oleh umat terjemahan ini. Tapi ternyata dari bangsa Yahudi sendiri itu menolak konsep Tuhannya, menolak kitabnya, kitab suci umat terjemahan bangsa Yahudi tolak. Jadi bagaimana mereka bisa membangga-banggakan, mengidolakan berbagai macam wah ternyata konsep Tuhannya yang ditawarkan oleh umat terjemahan itu katanya sama dengan Yahudi, itu jauh berbeda. Dari bangsa Yahudi sendiri mengatakan itu gitu loh. Itu yang perlu kita pahami. Nah, dan ternyata dan memang Al-Quran sudah menjelaskan bahwa setelah sepeninggal dari jalur nenek moyangnya Nabi Abraham yang Hanif, turun ke ajaran Nabi Musa, turun ke ajaran Nabi Isa atau Yesus, turun ke ajaran Nabi Muhammad, itu ternyata semua satu jalur dalam konsep ilmu tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, yang benar-benar Esa gitu loh, yang tidak perlu macam-macam lagi dalam bentuk kepribadian lah, dalam bentuk turun ke dalam bentuk apa namanya itu, bersemayam lah, dalam bentuk apapun namanya, tidak seperti itu ternyata. Nah, mari kita simak aja langsung dari apologet kita yaitu saudara Nandar. Mari kita simak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahim Ar-Rahman War-Rahim Matta'illah Elohim Rafqul Alamim. Ar-Rahman War-Rahim Malak Yawm Hadin At-Tahanna Afu Ta'alayana Sub Baruk Atah Adonai Allah Khainu Malak Khawlam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman dan nikmat Islam. Solawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan junjungan kita, ya, kekasih kita, wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa tunduk patuh kepada ajarannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighul ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan eksistensi kita sebagai umat Islam itu adalah sebagai umat yang terbaik. Oleh karenanya kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Sodakoh yang paling halanya adalah ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, maka kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk terhadap kita. Kita sodakoh terhadap orang yang berbuat baik kepada kita itu hal yang lumrah, ya. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang dan dampak negatif kepada kita, itulah sesuatu yang terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang terbaik itu di antara kita adalah khairunas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya di antara kalian semua adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kita, ya, berbuat baik kepada orang, bersabar, ya, segala pembendaharaan kebaikan terdapat pada sosok itu. Itulah kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Ini secara spesifik, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baiknya orang di antara kalian itu adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Nah, ini adalah manifestasi dari firman Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, yang benar, yang bermanfaat. Lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa mentaati Allah, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Masya Allah. Saudariku semua, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Anda senantiasa di dalam keadaan baik, Anda di dalam keadaan sehat, senantiasa bertumbuh di dalam iman, senantiasa bertumbuh di dalam Islam, menjadi pribadi yang tidak mengikuti keinginan dagingnya, tapi mengikuti
yaitu dinul Islam, mengikuti ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir-akhir ini, masya Allah ya, maaf teman-teman kalau saya WhatsApp ke saya balasnya seadanya ya, karena saking banyaknya WhatsApp pada saya. Memang nomor saya itu kan diekspos ya ke YouTube, ke Facebook, terus mata-mata untuk membuka sebenarnya diskusi kepada para murtadin yang sampai detik ini tidak ada di antara mereka yang berani ya, tidak ada di antara mereka yang berani menyanggupi untuk berdiskusi. Dan alhamdulillah saudara, setelah dibongkar kebohongan siapa itu Usman Effendi, sekarang dia jarang live ya, jarang live. Biasanya 1 hari 2 kali, sekarang jarang live. Begitupun MKC ya. Kenapa? Karena sekarang ya saya lagi mengejar mereka begitu. Sejauh mana sih mereka menutupi kedustaannya? Ternyata Kosman Cornelius itu nama aslinya bukan Kosman juga ternyata. Namanya aslinya adalah Kostea Cornelius begitu ya. Pada saat ini teman-teman, saya sebetulnya akan membahas tentang pandangan Yahudi begitu ya terhadap Yesus itu seperti apa sih begitu ya. Pandangan Islam terhadap Yeshua HaMasyiah atau Nabi Isa alaihissalam jelas ya. Nabi Isa alaihissalam adalah salah seorang Nabi Allah, salah seorang Rasulullah ya, seorang utusan Allah, di mana beliau ini Nabi Isa sebagaimana disampaikan di dalam firman Tuhan, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Akan Adam dari turabin ya, dari turab ya, dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun ya, jadilah, maka kun fayakun, maka terjadilah ia. Itulah Allah menjelaskan tentang status penciptaan Isa alaihissalam ya, baik di dalam perspektif Taurat maupun di dalam perspektif Al-Quran. Maka Tuhan itu mungkin menurunkan derajat ketuhanannya ya menjadi sesuatu yang hina, yaitu manusia ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa esensi atau hakikat dari penciptaan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah diciptakan dari tanah ya, dari turab. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat lain, Masya Allah ya, betapa Al-Quran itu sesuai dengan syain begitu ya. Apabila kita mengeksplor bagaimana Allah menjelaskan tentang penciptaan Adam itu ya. Kalau Isa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak mempunyai ayah, akan tetapi mempunyai ibu. Sedangkan Adam tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, begitu ya. Lebih luar biasa penciptaannya daripada Isa alaihissalam ya. Nah, Islam begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menurut kita umat Islam ya, bahkan tidak sah ya, sekali lagi tidak sah keimanan seorang Islam, seorang Muslim ketika dia tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya dan tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Bani Israel. Tidak sah iman seseorang, tidak sah keislaman seseorang ketika dia tidak meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah Rasul bagi Bani Israel dan tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai ya, tidak sah iman. Isa alaihissalam pun memiliki kedudukan ya. Kedudukan yang pertama adalah beliau salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
di dalam Islam ada 5 Rasulul Azmi ya, yang memiliki ujian yang terberat, kemudian yang memiliki kedudukan ya. Salah satu di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan Isa alaihissalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi wakil dari Al-Mahdi yang namanya seperti nama Nabi Muhammad, nama ibunya seperti nama ibu Nabi Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu ya, di akhir zaman nanti ya, di Syam, Imam Mahdi akan melakukan sholat subuh berjamaah, mengimami kaum muslimin ya. Itu turunlah Isa alaihissalam diapit oleh 2 sayap malaikat. Setelah datang Isa alaihissalam, yang kedatangan kedua kalinya itu bukan sebagai seorang nabi, akan tetapi sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dipersilahkan oleh Al-Mahdi untuk mengimami sholat subuh. Akan tetapi Isa alaihissalam menolak ya, secara baik-baik, aku ini bukan pemimpin umat ini. Memang seorang nabi dulu, kedatanganku kedua kali bukan untuk sebagai seorang nabi, begitu ya, tetapi untuk membantu Al-Mahdi di dalam menumpas antikristus, yaitu Dajjal ya, Al-Masih ad-Dajjal, yang matanya picak satu, ada kafaro tulisan ya. Dan fitnah Dajjal itu sangat luar biasa ya. Bahkan dia adalah makhluk gelar yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada Isa Al-Masih, ada Al-Masih ad-Dajjal ya, yang sama-sama diurapi, yang sama-sama dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat yang dia miliki Isa alaihissalam ya, bahkan Dajjal itu lebih hebat lagi daripada Nabi Isa alaihissalam. Sangat luar biasa, bahkan di akhir zaman nanti dia akan dituhankan. Nah, ketika itulah Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam memburu Al-Masih ad-Dajjal. Sungguh sangat jelas terhadap Nabi Isa alaihissalam ya, sebagai nabi, sebagai rasul. Akan tetapi pandangan Yahudi berbeda, saudara ya. Kalau kita melihat ya, mengungkap Gitin ya 57a di dalam Talmud itu, jadi Talmud itu menurut orang Yahudi lebih suci begitu ya, lebih sakral daripada Taurat, daripada kitab Beresit sampai dengan Debarim. Itu Talmud itu lebih suci gitu ya. Di dalam Talmud ya, di dalam Gitin itu 57a disebutkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam mereka lecehkan, mereka hina, bahwa Nabi Isa alaihissalam memasuki neraka ya, bahkan dipanggang habis-habisan di kotoran manusia. Inilah penghinaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang sangat disayangkan, saudara-saudariku semua, umat Islam membela Nabi Isa alaihissalam, umat Yahudi menghina Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ya, pandangan umat Kristiani terhadap Islam dan Yahudi berbeda. Umat Yahudi yang menghina Nabi Isa alaihissalam, mereka sayang, mereka puja-puja begitu ya. Ketika Zionis memborbardir Palestina, mereka senang, mereka gembira, inilah umat pilihan Tuhan katanya. Padahal umat pilihan Tuhan yang mereka maksud menghinakan Isa alaihissalam telah digodok di dalam neraka, bahkan digodok di atas kotoran manusia. Mohon maaf, tinja. Ya. Sangat panas. Nah, ini kan suatu penghinaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi justru mereka tidak pernah membenci dari Yahudi ini, malah menyayangi begitu ya. Tetapi terhadap umat Islam yang membela Isa begitu ya, memuliakan Isa, mereka justru ya senang ketika umat Islam di dalam pembantaian. Mereka senang ketika umat Islam mendapatkan suatu musibah begitu ya. Bismillah. Sebenarnya mau saya ungkap ya, cuma Masya Allah
Saya tidak ada waktu untuk mempersiapkan slide-nya. Ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita ulas secara bersama-sama ayat per ayat, begitu di dalam bahasa Ibrani ya. Karena malam ini saya baru datang juga, tidak ada persiapan slide-nya, ini juga pakai HP, maka saya akan secara garis besarnya saja seperti yang telah tadi saya sampaikan begitu ya. Bagaimana mereka menghinakan, orang-orang Yahudi itu menghinakan Nabi Isa AS, tidak mempercayai Isa sebagai Nabi Allah, tidak mempercayai Nabi Isa AS sebagai utusan Allah. Ya. Yang mereka percayai adalah Nabi Isa AS hasil dari perzinahan. Itu Nabi Isa AS dipercaya neraka, digodok di dalam neraka di atas kotoran manusia. Ya. Bayangkan, nabinya dihina semacam itu oleh orang-orang Yahudi, justru disayang-sayang, dibela-bela. Akan tetapi umat Islam yang memuliakan Isa alaihissalam, membela Isa alaihissalam, malah mereka caci maki, malah mereka hina abis-abisan. Suatu yang anomali, gitu, ketidaknormalan begitu. Anomali ya, seperti halnya sebuah ilustrasi. Ya, ini terjadi mungkin di waktu kecil Anda ya. Saya juga pernah mengalami. Orang teman ya, saya katakanlah yang kedua namanya Didi, yang ketiga namanya Dodi, katakanlah ya. Saya berteman dengan dan Dodi gitu kan. Didi ini mewakili Yahudi ya, Dodi ini mewakili Kristiani ya. Si Didi ini menghina habis-habisan si Dodi begitu ya. Dodi menghina habis-habisan saya. Nah, posisi saya membela si ya, tapi si Didi yang posisinya menghina si Dodi, justru dia lebih senang kepada si Didi, padahal si Didi itu sangat jahat kepada si Dodi, dan saya yang bersikap ya membela si Dodi, justru saya adalah yang paling dibenci oleh si Dodi. Inilah ya suatu permisalan yang mungkin pernah terjadi di masa kanak-kanak atau di masa Anda kecil begitu ya. Dan saya juga heran kepada teman-teman Kristiani. Menghina saya. Jadi mereka itu menghina saya secara subjektif begitu ya. Rudi Yohanes terhempaskan. Waduh, itu kata-katanya ya Allah kasar. Mungkin sudah saya upload ya. Ya. Yang menghina saya, "Woi lu pakai behel lu gigi lu," katanya. Oh, kayak saya udah kebal begitu ya hal-hal yang semacam itu. Nah, banyak hujatan, bahkan ya hasil investigasi dari teman-teman yang jago IT begitu ya. Kalau saya kan gaptek. Channel-channel kristologi itu Muslim itu diserang habis-habisan ya. Tiap pagi itu mereka koordinir ya, ada timnya gitu. Ayo, yang siapa yang belum report akun Sinandar, report ya, begitu. Sedangkan di antara kita nggak ada koordinasi seperti itu. Ayo report akunnya Kristen ini, nggak pernah ada. Ya, saya belum pernah menemukan umat Islam yang mengkoordinir seperti itu. Tetapi di antara mereka itu ada grup-grupnya itu. WhatsApp, di grup Telegram ada yang mengkoordinir orang akun Sinandar. Makanya ketika waktu saya live itu kan langsung terhenti. Ya karena di-report sama mereka itu. Karena pembahasannya Anda tahu sendiri begitu ya. Menggoyahkan mereka. Nah, sekarang ini banyak sekali murtadin abal-abal, saudara. Memang ini salah satu trik mereka begitu ya. Dan saya sedang mengejar ini. Saya akan mengetes begitu kan. Nah, di dalam 1 Yohanes, di dalam Tesalonika, setiap roh itu harus diuji. Gitu. Bener nggak kesaksiannya? Bener nggak dia itu murtadin begitu ya? Bismillah. Dan juga sebenarnya dari dakwah kristolog ini banyak sekali yang mu'alaf begitu.
Nah, masalahnya di dalam iman kita itu kan nggak ada apa ya, sejenis mereka begitu ya, harus membuat kesaksian. Itu yang tidak ada di dalam agama kita. Ya, kalau di dalam agama mereka memang ketika ada yang murtad dari Islam atau apa itu harus dibuat kesaksian begitu. Dan mari kita uji begitu kan. Bener nggak dia muslim? Karena hampir 80% itu settingan. Ya, settingan. Settingan ya. Jadi bukan beneran itu. Kalau beneran, oleh karenanya ketika saya tantangin itu, tidak ada satupun yang berani. Kenapa? Takut dia. Kan kelas mereka yang ecek-ecek gitu ya. Kelas Saifuddin Ibrahim saja, kan Anda lihat sendiri. Syarat hadis sahih nggak ngerti. Ya. Apa itu Alfiyah Ibnu Malik nggak paham. Padahal digembor-gemborkan sebagai ahlul Quran, ahlul hadis. Inilah sebuah kebohongan. Ya. Bismillah. Demikian saja sebagai pembuka ya, saudara-saudariku semua. Nanti secara biar nyambung begitu ya. Silahkan Anda mendownload Talmud itu ya di Play Store. Kalau di App Store saya kurang tahu ya. Di Play Store itu ada namanya Sefaria ya. Ingat, di Play Store Anda ketik Sefaria. Di situ ada Talmud ya. Salah satu di antaranya adalah Gitin 57A itu sudah ada di situ ya. Jadi nanti kita jangan sampai wah si Nanda berasumsi nih. Nah, jangan sampai seperti itu kan. Makanya sekarang kalau mau begitu ya, Kristiani atau kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, kalau ingin membuktikan pandangan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, silahkan di-download aplikasi Play Store. Ini bukan mempromosikan Talmud ya, maksudnya hanya untuk cross-check gitu ya. Sefaria ya, Sefaria. Nanti ada bahasa Ibrani, huruf Ibrani kalau tidak salah itu sameh ya. Saya nggak bawa abjadnya ya, sameh seperti 0 gitu. Sefaria, ada tulisan. Download aja. Nanti di situ ada kitab Talmud Gitin 57A. Anda yang pandai bahasa Inggris, bagaimana Anda lihat saja di situ ya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu melaknat ya, menghina Isa alaihissalam sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka yang digodok di atas kotoran. Ini kan suatu penghinaan ya. Bukan saya loh ya, kitab Talmud 57A. Silahkan di-download aplikasi Play Store Sefaria. Sefaria ya. Logo dari aplikasi tersebut adalah huruf sameh Ibrani ya. Mohon maaf ya, setelah Rudi Yohanes terhempaskan itu saudara yang menghujat saya itu ya. Jadi saya itu aduh, sudah kebal saya saudara. Tidak mempan saya dihujat ya. Yang mau bergabung ya, ini aku kasih linknya. Mana sih? Mau bergabung? Ya waktu beberapa menit. Akan yang mau bergabung.
Ya Bang. Ya. Iya. Ya kayaknya Sebentar Bang. saya masuk yang pertama nih Bang ya. Ya. Gimana Bang? Bang. Ya gimana Bang? Karena kalau bicara hujatan nih terus-terusan Bang ya. Ya. Iya. Nih Abang bahas kitab Talmud ya. Iya. Gritin Jadi itu, tapi Bang ya. Gitin itu salah satu dari kitab Talmud Surat, Pak. ya? Saya Surat, Talmud ya? itu Semacam kitab surat Talmud. gitu ya? Iya. Semacam tafsir begitu Iya. ya. Dan di dalam Gitin tafsir, itu bagaimana nanti di download aja Pak kalau berkenan itu Bang di Sefaria di Play Store. Itu bagaimana orang-orang Yahudi itu menghinakan Isa alaihissalam begitu. Tetapi anehnya orang yang menghinakan, golongan yang menghinakan itu justru dibela mati-matian begitu. Sedangkan kita yang memuliakan Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai utusan, justru kita yang dibenci begitu. Betul Bang, betul. Ya kalau saya lihat di sini terjemahan Gritin 57A itu gimana Bang? Saya sih pengen bahasa Arabnya aja ya Pak Bang. Kalau menyebut Yesus itu jadi Yeshua HaMasyiah ya. Kan Gimana? Ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja gitu Bang ya. Iya. Ini agak mengagetkan saya juga, saya baru ketemu nih. Padahal dalam Al-Qur'an Iya. Yeshua HaMasyiah atau Isa ibnu Maryam itu diangkat ke langit kedua ya. Jadi lebih kita muliakan lah kira-kira gitu. Iya. Ya sebenarnya sih ini kan mungkin di forum ini aja barangkali Bang. Kalau di kenyataan sih khususnya saya sangat bersahabat juga dengan rekan-rekan ini sih. Cuman kenapa saya akhir-akhir ini agak intens karena hujatan Bang ya, hujatan terutama dari para murtadin ini. Kebetulan nanti di channelnya Bapak Pastor akan ada lagi murtadin gitu Bang. Iya. Siapa itu? Yang Bapak nanti si ini ya, Yusuf Manulu ya? Iya. Manibulu ya. Ini nanti saya akan tes, nanti saya akan OTW ke sana ya. Nanti akan saya tes Pak, pakai akun lain. Nanti saya akan tes, saya coba nanti. Ya. Saya akan masuk dengan yang lain juga. Saya akan masuk juga Bang. Oh siap. Nanti kita serang. Ini nanti ada teman-teman yang itu yang banyak ingin mencoba gitu. Kita uji sama-sama kita uji bareng-bareng Pak. Coba. Bukan berarti menyerang bukan Bang. Oh iya betul. Menyerang ya berbagi saja lah. Iya berbagi saja. Kalau sepanjang mereka membahas Alkitab sih saya tidak akan masuk ya seperti semalam Bu Rina Solihin kan membahas Alkitab, saya tidak masuk. Tapi kalau sudah membahas Al-Qur'an ya kita punya kewajiban lah kira-kira begitu Bang. Tapi kalau sepanjang beliau nanti membahas Alkitab saya tidak akan masuk. Terus satu lagi begitu Bang. Pun saya, Pak. Terima kasih kepada Abang Muslim menjawab ya. Iya. Alhamdulillah saya sangat puas gitu Bang. Alhamdulillah. Jadi tercerahkan lah mudah-mudahan penonton di YouTube ini. Sampaikan jazakallah khairan katsiran kepada beliau. Oke Bang. Nah, saya pun ya Bang. Ya. Enggak Bang, lanjut. Ya, siap. Ya, halo. Saya masih Ya, kalau Muslim menjawab itu sampai detik ini saya juga belum mengetahui Pak itu orangnya bagaimana begitu ya. Dia itu lebih lebih free, menjaga identitas beliau. Memang beliau ini kan bisa melacak gitu ya akun abal-abal kayak MKC, ternyata dia namanya bukan Kosman Cornelius, akan tetapi Kostea itu. Tidak mungkin seorang Islam bernama nama aslinya itu Kostea Cornelius. Nah, dari namanya saja ternyata dia itu Kostea itu berbau Yunani, Bang. Iya. Dan dan yang lebih terpenting adalah ternyata dia itu Kristen Tulen begitu. Kostea Cornelius ini adalah pionnya si Paul Jang, Pak. Jadi segala teka-teki yang ada di negeri ini dimainkan oleh Paul Jang begitu. Jadi pusatnya itu Paul Jang. Begitu, Pak. Iya. Ya, jadi dia itu yang mengekspos semuanya itu Paul Jang, dia yang memonitor begitu. Dan ini sudah terkoordinir begitu. Nah, ini makanya kenapa Paul Jang tidak berani berdiskusi dengan saya, dengan yang lain.
Ya karena dia itu ininya Pak, istilahnya kalau ular mah kepalanya gitu. Iya, dan itu hasil dari sebuah investigasi Pak. Jadi yang ya salah satu di antaranya ya yang bisa menginvestigasi seperti itu ya Muslim Menjawab 1. Jadi luar biasa, makanya beliau ya saya juga aturkan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mendengar ya. Ya. Baik Bang. Saya lagi buka yang satu lagi nih Bang. Siapa tahu Bapak Pastor sudah mulai gitu Bang. Iya, siap-siap. Saya juga mau OTW ke sana Pak. Mau lihat. Oke Bang. Saya pamit dulu Bang ya. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama Pak. Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Halo. Iya, Pak Nandar. Saya menantang debat deh sama kamu. Saya pengen nanya yang fitnah boleh, kamu Pak, terhadap Gitin 5 di Gerahamu Alap itu ya. Fitnah terhadap Yesus ya. Iya. Ya. Enggak, saya mau nanya siapa sih sebenarnya Onkelos itu kalau kamu tahu? Ya, siapa sih Onkelos itu? Ya, sebentar ya. Kalau mau kita bahas Gitin 57. Ayo. Saya tantang Anda. Di Gerahamu Alap. Jelaskan Onkelos itu siapa? Jangan lari Nandar, jangan lari. Ya, makanya enggak lari. Begini. Kalau mau berdebat dengan saya, sebentar. Kalau berdebat itu dengar saja, ayo. Kalau kamu lari dari saya, berarti kamu penakut. Ayo, ini kamu penakut berarti. Saya menunjukkan kebodohan kamu. Saya mau buka Gitin 57. Ini kita bahas di sini sekarang. Ayo. Sebentar. Takut dong. Ya, coba lampirkan gambarnya. Ada nggak? Takut, kenapa takut saya kepada Bapak? Nggak usah, saya baca dalam bahasa Inggris pun bisa. Makanya, begini. Jawab siapa itu Onkelos ini? Begini ya. Kalau Anda mau berdebat harus by data. Nah, kalau mau menjanjikan data, ayo di Gerahamu Alap begitu. Kita bongkar bersama-sama. Ya. Tidak seperti ini. Kalau tidak ada moderator, itu yang ada Anda terbawa emosi, ya, menjadikan sesuatu berdasarkan asumsi saja, berdasarkan perspektif sendiri. Bukan asumsi, kamu juga asumsi. Nah, ini kan orang kan tidak bisa kelihatannya membawa diri, bermain emosi sepihak. Padahal di Gerahamu Alap itu sudah orang-orang umat terjemahan itu bahkan berdiskusi antara umat terjemahan sendiri sudah terbaik lah hitungannya. Itu moderator yang baik sekali gitu loh. Seharusnya ini orang kalau memang mau berdiskusi dia tidak seperti ini gitu loh. Karena dia sepihak banget gitu loh. Kelihatan sekali dari cara bicaranya ini. Oke, mari kita simak. Loh, ya, kita buka sama-sama Gitinnya dong. Gini. Ayo dong. Jangan. Makanya saya sudah mengatakan kalau ingin membuktikan siapa yang mengecut atau jangan tidak. Takut dong. Nandar takut ya bahas Gitin 57. Jangan ngemut saya doang dong. Ayo dong Nandar, please lah. Kamu kan ngaku Ustaz. Ayo kita bahas dong. Sebentar. Ya, tidak ada yang saya takutkan. Begini loh ya. Begini. Ayo mulai dong. Kenapa ketawa? Ya. Ayo, tadi kan sudah saya katakan. Siapa Onkelos dong? Siapa itu Onkelos? Yang memberi kesaksian dalam Gitin 57. Nah, siapa orangnya? Kita tidak berbicara tentang Onkelos, tetapi kita berbicara bagaimana tentang pandangan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebentar. Kesaksian dari Onkelos, gitu loh. Iya, kesaksian dari Onkelos. Iya, saya tahu. Ya, kita berbicara tentang pandangan Yahudi, pandangan Islam. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Islam itu berpandangan. Sebentar. Ya. Ayo, muka Anda ditutupi. Ya, begini. Ini kan lagi pandemi. Jangan marah dong. Iya, begini. Loh, siapa yang marah? Begini, Pak. Begini ya. Saya jelaskan secara merunut begini ya. Kita harus melihat dua perspektif
tentang Isa, ya. Pertama, Isa menurut Islam, ya. Kalau Isa menurut Islam, Isa itu adalah Rasul Allah. Isa itu adalah Nabi Allah yang dimuliakan. Dan Allah di dalam Al-Quran membantah segala tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pandangan sebentar. Nah, sebentar. Begini. Buka At-Taubah 31. At-Taubah 31. Coba buka At-Taubah 31. Allah bilang Isa adalah Tuhan. Coba buka dong kalau berani. At-Taubah 31. Ayo buka. Coba saya buka ya. Kita bahas yuk. Kita buka. Oke. Surat At-Taubah ayat 31 ya, sebentar. At-Taubah 31 ya. Iya, sebentar ya. Wah, Nandar bisa kena batunya nih sekarang nih baru ketemu nih. Iya. Wah, saya senang sekali Nandar. Iya, saya juga senang. Sok, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Sok, ayo. At-Taubah 31. Kita bahas Quran nih. Iya. Sok. Bentar ya. At-Taubah ayat 31. Ya. Bentar ya. Surah At-Taubah 31. Ya, sebentar, ini lagi dibuka di HP, sebentar. At-Taubah ayat 31. Iya. Coba Bapak baca. Ya kamu baca dong, maksud saya yang baca sih. Itu kan Anda baca dong. Iya, coba baca, buka dulu. Ya, gini. Saya punya loading juga sebentar. lagi lambat. Ya, Anda tidak begini. Anda baca terlebih dahulu, nanti saya yang menjelaskan. Nih fokus saya di kata-kata ini. Arba'aba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Itu fokus saya. Sebentar. Arba'aba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Itu. Bacaan Anda enggak 31. Enggak benar. Oke, nah di sini orang ini mencoba untuk membaca Al-Quran, tetapi nggak beres bacaannya mengenai surah Maryam ini, ayat 31 ini ya. Jadi di sini sebenarnya arti maksud Maryam 31 ini Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita di surah At-Taubah ayat 31, di surat At-Taubah ayat 31 itu Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada umat Islam bahwa sesembahan mereka yang mereka sembah pada masa sebelum Islam itu datang gitu loh. Ini maksudnya. Jadi saya bacakan dulu, ini artinya seperti ini. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi itu dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesembahan mereka bangsa Yahudi dan Nasrani pada saat itu sebagian itu menyembah para rahib-rahib dan para pemimpin mereka, para nabi mereka. Itu yang ditegaskan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 31. Nah, di sini tetapi di sini yang berlab pria sama mencoba menghubungi Nandar ini menggiring opini yang sangat salah sekali gitu loh. Justru di sini teguran Al-Qur'an. Nah, kan coba lihat, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci, Dia ada dari apa yang mereka persekutukan. Jadi surah At-Taubah ayat 31 ini sudah sangat jelas bahwa ini penjelasan Allah di dalam Al-Quran, sesembahan mereka yang menyembah selain Allah, dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut dialog mereka ya. Ya terserah ya, namanya juga Anda juga sebentar. Baca Ibrani nggak benar kok. Oh, ayo makanya ayo kita berdebat. Oke ya, sebentar ya. Nggak usah lari. Ayo, At-Taubah 31 aja. Iya, ini saya lagi cari ini. Sebentar, HP-nya nggak. Oke, Nandar, santai. Iya, santai. Surah At-Taubah 31. Iya, sebentar. Sebentar ya, saya cari di laptop coba. Sebagaimana kita ketahui
di dalam surah At-Taubah itu Tolong gambar. saya bacain ya. Itu Terjemahan gambar, ya. Sebentar. Nah, ini nanti berkorelasi dengan surah Ya. surah Al-Maidah. Ya. Al-Maidah Sebentar. ayat 75. Silakan Anda baca terjemahannya, silakan terjemahannya. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan dalam kurung juga Al-Masih putra Maryam. Terus? Itu dulu. Itu saja. Terus ya, Nah, yang di jadi sini pertanyaan, dikatakan- yang jadi pertanyaan apa? Yang jadi gini, jadi pertanyaan apa? selain Allah, Yang jadi sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu loh. Ini Allah yang Coba berkata sekarang baca bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Berarti di sini Allah berkata ada kesetaraan antara Allah dan Al-Masih. Bukan. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Iya, sekarang saya jelaskan ya. Di sini ada kata hum. Anda tahu artinya hum? Hah? Tahu nggak kata hum? Hum. Tahu tidak kata hum? Mana ada kata humnya? Ada itu bahasa Arabnya, Al-Quran Arabnya. Enggak, kata-katanya gini, arba'aban. Iya. Arba'aban min dunillahi wal masih habna Maryam. Itu berarti ada kesetaraan. Oke. Nah, berarti Anda hanya mengutip ayat yang tidak Anda mengerti. Sekarang saya bacakan Al-Qur'annya. Ya. Ya, sebentar, makanya Anda mengetes saya berhak untuk menjelaskan kepada Anda, ya. At-takhudu ahbaruhum, ya, wa ruhbanahum. Hum di situ siapa? Hum di situ apa? Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Terus? Orang-orang Yahudi bukan? Enggak, hum. Saya enggak berkata Yahudi loh ya. Hum itu apa? Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum. Mereka. Ya. Nah, hum itu siapa? Ya silakan jawab. Saya tidak nanyain mereka hum atau segala macam. Pokoknya di sini. Begini loh ya. Dengar Anda. Di sini dikatakan di ayat ini. Begini. Masih habna Maryam. Berarti Tuhan selain Allah dan Al-Masih, gitu loh. Fokus saya ada di Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Iya. Gitu loh. Begini, saya tahu betul arah pembicaraan Bapak itu kemana, tahu betul. Karena saya itu sudah mendalami Bible dan sudah mendalami Al-Quran. Saya tahu betul kemana arah pembicaraan Bapak, apa yang Bapak tanyakan, tahu. Sekarang begini, di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan dia wajib untuk mendalilkan. Sekarang Anda menyatakan ya, sekarang saya agar menstimulus gitu kan, akal pikiran Anda untuk memahami Al-Quran yang tidak hanya berkutat di dalam terjemahan. Ya, jangan kemana-mana. Itu siapa? Kan ada ya domir itu ya Pak. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuna antuma. Nah, sekarang saya tanya, hum di ayat ini di ayat ini. Halo? Lari kan? Lari. Halo. Ya, sekarang saya mau tanya Pak. Di sini ada beberapa hum ya. Oke, ya. Di ayat atau enggak. Saya ayat ketiga. Saya cuma perlu Anda menjelaskan. Saya perlu Anda menjelaskan kenapa Allah berkata sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu fokusnya. Nggak usah hum dan sebagainya. Kenapa Allah berkata sebagai Tuhan? Dengar dulu. Ini Allah yang berkata loh. Iya, saya tahu. Sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam loh itu. Arba'aba min dunillahi wal masih habna Maryam. Berarti dua-duanya di dalam ayat ini, dua-duanya mempunyai kesetaraan. Gitu loh. Oke. Coba jelas ya. Oke. Ya. Sebelum saya menjelaskan, kata hum di situ bermakna apa?
Ini perlu dijawab dulu biar nanti ketika saya menjelaskan Anda mengerti dan Anda tidak bakal bisa mengelak begitu atas jawaban saya karena kita sudah menyepakati dari awal dengan kata hum itu. Jelaskan saja. Iya, hum itu apa dulu? Saja, Mas Nanda. Hum itu apa dulu? Oke ya. Oke ya. Oke ya. Sebagai Tuhan selain sebentar. Allah dan Al-Masih. Ingat, sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Oke. Sekarang itu yang dijelaskan dong. Oke, saya jelaskan. Biar kondusif, saya mute dulu ya. Saya mute dulu, nanti saya izinkan Anda berbicara. Jangan gak usah. Kita crossfire saja. Nggak usah takut. Saya akan diam. Oke, Anda diam ya. Oke, saya bacakan ya. Hum itu mereka. Jadi kita harus mengidentifikasi sih siapa sih sebenarnya kan di sini ya ayatnya mereka menjadikan orang-orang alimnya. Siapa sih mereka itu kan orang-orang Yahudi gitu kan. Dan ntar saya bacakan ayat menyeluruh terjemahannya ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Isa Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka nggak ada tanda kurung dan penjelasannya, Mas Nandar. Nggak ada tanda kurung dan penjelasannya. Nggak usah larang dengan begini. Nggak ada penjelasannya. Di Quran itu jelas arba'abam min dunillahi wal masih ibnu Maryam titik gitu. Nggak usah kamu nafsirkan sama dengan Abdul yang menafsirkan Al-Quran. Memangnya Allah perlu dengarkan saya dulu. Sebentar dulu. Tanpa ragi diam kamu, ya. Saya sudah mengatakan tanpa ragi, ya, bahwasanya ini kan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menuhankan rahib-rahib mereka. Dan Allah juga menceritakan tentang orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa alaihissalam, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Dan di ayat lain Allah juga sudah menjelaskan, Pak. Sebentar. Ini ruang saya. Ini ruang saya. Sebentar. Jangan takut dong, Nanda. Dengar, jangan takut apanya. Sebentar. Ini ya, jadi Al-Qur'an itu menjelaskan kan? Sebentar. Al-Qur'an itu menjelaskan bil ma'sur dengan ayat lain. Di dalam firman Tuhan surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Lah, bukan enggak kemana-mana. Bukan tidak kemana-mana. Kita berbicara tentang Al-Qur'an. Begitu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Isa. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan bagaimana kekafiran dari orang-orang Kristen. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Ya, Anda lah. Siapa yang bilang Tuhan tiga? Siapa yang bilang Tuhan tiga? Sorry ya, orang Kristen nggak percaya Tuhan itu tiga. Sorry. Orang Kristen nggak percaya Tuhan itu tiga. Orang Kristen percaya Tuhan itu satu. Justru kalian yang percaya Tuhan itu banyak. Bagaimana Tuhan itu satu? Coba saya nanya, kenapa kamu mencium batu hitam? Kalau debat tidak seperti ini, begini ya. Orang Kristen itu ya ditanya hum saja mereka nggak ngerti. Bagaimana kita Al-Quran menjelaskan ya, meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi itu mempertuhankan rahib mereka, mentuhankan para pendeta, para pemuka agama mereka. Kemudian orang-orang Kristiani mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya, di sini ayatnya jelas ya. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih. Kalau memang tidak pakai kurung ya, tanda kurung, dan juga Al-Masih, ya. Arbabam min dunillah wal masyiha, dan mereka mempertuhankan Isa alaihi salam. Yang orang bodoh itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam Tuhan, itu
apa ya, orang dungus sekali ya. Padahal Al-Qur'an di sini menjelaskan ya bagaimana. Oke. Nah, memang sudah kelihatan tadi si yang lab masuk orang bodoh itu dia sebenarnya nggak jelas, nggak ngerti dia. Padahal kan sudah sangat jelas di terjemahan itu. Nah, coba kan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah At-Taubah ayat 31 itu bahwa sesembahan-sesembahan pada masa bangsa Yahudi, pada umat Yahudi, pada umat Nasrani pada saat itu sesembahannya itu sudah mulai bergeser. Tidak sesuai lagi dengan Tuhannya yang disembah, yaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhannya Yesus atau Isa. Nah, pergeseran ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu menjadikan orang-orang rahib, orang-orang alim, pemimpin mereka itu sebagai Tuhannya gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah dan ini pun ditegur Allah Subhanahu wa taala terhadap Nasrani karena mereka juga menjadikan rahib-rahibnya itu sebagai sesembahan juga. Termasuk juga nabi mereka yaitu Isa Al-Masih atau Yesus itu sudah sangat jelas di Al-Qur'an, tanpa tafsir pun dibaca dengan terjemahan itu sangat jelas. Kebodohan orang yang baru masuk tadi mencoba untuk berdiskusi dengan Ustadz Nandar, dia ini sepihak gitu loh. Sepihaknya tuh gini, begitu ditanya itu lari ngeles ujung-ujungnya membahas tentang batu lah, membahas tentang apa-apa gitu loh yang nggak jelas. Padahal tadi sudah disarankan oleh Ustadz Nandar, silahkan bergabung, ayo berdebat di Geraha Mu'alaf. Jadi itu enak, itu ada moderatornya yang sangat baik, tidak seperti Tamparagi ikut campur dalam berdiskusi juga moderatornya. Tidak, di Geraha Mu'alaf itu fair, bahkan dilayanin antara sesama umat terjemahan juga dilayanin. Oke, mari kita simak kembali ya. Yahudi begitu mempertuhankan rahib mereka. Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul ya, di sini juga ada ya di tafsir ini. Orang Yahudi menjadikan para ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan para rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Isa alaihi salam. Dijadikan dalil bahwa Isa alaihi salam Tuhan, mana ada. Padahal ayat di sini sedang menjelaskan ya bagaimana sikap orang-orang Yahudi. Jadi kalau ingin melihat Al-Qur'an itu ya melihat asbabun nuzulnya, melihat bagaimana ayat ini ditujukan untuk siapa, menjelaskan tentang apa. Ayat ini sudah terang benderang loh ya. Attakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masyiha ibna Maryam. Mereka katanya nggak ada tanda kurung Nandar. Saya hilangkan tanda kurungnya ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih ya. Dan juga Al-Masih, dan ini berkorelasi dengan orang-orang Yahudi yang mempertuhankan rahib-rahib mereka, dan juga mereka di antara mereka ada yang mempertuhankan Al-Masih. Padahal kata Allah ya, wama umiru ya, tidak sekali-kali mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun ya. Mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu, mereka Tuhannya satu katanya. Tuhan satu dari mana? Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak. Ya, si Paul Jang mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Sedangkan yang lain, Kristen Mormon mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, dan Kristen yang lain juga mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Bahkan penjelasan tentang Tritunggal itu sudah dijelaskan sendiri oleh teman-teman Kristiani di bawah video yang sudah saya upload tentang pewarta Injil begitu ya. Nah inilah, mereka itu nggak paham, ditanya domir hum saja nggak tahu, tapi sok tahu tentang Al-Quran. Padahal Oke, di sini Madia akan membacakan kembali surah At-Taubah ayat 31 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahaju ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Dan mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah, dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini surah At-Taubah ayat 31 sudah sangat jelas. Dilihat dari teks terjemahan aja sudah sangat jelas bahwa di sini gambaran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam, menjelaskan kepada yang mengkaji Al-Qur'an bahwa sesembahan orang Yahudi, sesembahan orang-orang Nasrani, sebagian mereka pada masa itu ada yang menyembah orang-orang alim atau pemimpin-pemimpin Yahudi, atau bisa dikatakan Sanhedrin itu loh. Itu sebagian mereka itu menyembah mereka. Dan sebagian juga orang Nasrani. Nah, di sini dalam artian ini Nasrani ini dikenal dengan rahib-rahibnya pada masa itu. Pada masa Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup, dikenal dengan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Sudah sangat jelas ya, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ini Allah menggambarkan, Allah menjelaskan tentang ini. Jadi dan ternyata juga Allah juga sudah menceritakan bahwa nabi mereka Al-Masih atau Yesus itu dijadikan mereka juga Tuhan. Itu yang jadi masalahnya di situ. Makanya ayat ini turun, surah At-Taubah ayat 31. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini. Terus Allah Subhanahu wa taala mau apa di dalam ayat ini? Yang Allah mau yaitu padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang ada pada masa hidup Nabi Ibrahim, Tuhan yang disembah Nabi Musa pada masa Nabi Musa itu masih hidup, itu masih benar. Yahudi yang mengikuti Nabi Musa pada masa hidup masih benar, mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sepeninggal Nabi Musa itu sudah mulai berubah yang disembah mereka. Termasuk mereka menyembah sapi lah, sapi betina lah, menyembah Malkisedek lah, pokoknya menyembah macam-macam lah. Ya intinya yang mereka sembah orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa itu yang disembah bukan lagi Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga gitu loh. Begitu juga umat Nasrani. Umat Nasrani pada saat Yesus dengan 12 muridnya itu masih hidup, mereka masih menyembah Tuhan yang Maha Esa yang bertauhid. Makanya jangan aneh, kitab suci mereka itu memang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62, apabila mereka mengikuti Nabi Isa atau Yesus itu dengan Tuhan yang konsepnya sama masih dengan ilmu tauhid, mereka juga dijamin masuk surga. Itu sudah digambarkan Al-Quran juga dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Jadi di sini sudah sangat jelas apa yang dicantumkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad, satu jalur konsep tauhid. Yang jadi masalah adalah sepeninggal Nasrani itu muncullah ajaran Paulus, Kristen. Nah ini yang perlu dipahami dan terpecah ini, dan ini pun yang ditegur diluruskan oleh Al-Quran bahwa umat mereka setelah Nasrani ini, Yesus atau Isa itu wafat, mati, dengan kedua belas muridnya juga sudah tidak ada. Nah udah terpecahlah, ada yang Unitarian, ada yang Trinitarian, Tritunggal lah, ada yang cuma menyembah dua Tuhan, maksudnya dua dalam satu, aneh-aneh gitu loh. Tapi intinya Al-Quran sudah sudah menjelaskan di sana semua yang bersifat seperti itu termasuk syirik, menyekutukan Tuhan, dan itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran.
surah Al-Ikhlas ayat 4 itu, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi apabila ada yang setara, Tuhan itu berbentuk manusia, berarti kan setara nih dengan manusia nih, berarti itu tertolak. Nah, tertolak juga dengan laisa kamitslihi syai'un, dia tidak bisa ada yang menyerupai. Berarti kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, berarti kan menyerupai manusia nih, menyerupai makhluk. Maka tertolak juga dalam itu. Dan di dalam kitab Taurat, sifat Tuhan itu juga tidak bisa dilihat, tidak bisa disamai. Ini juga tertuang dalam kitab Taurat itu sendiri. Ketika Musa mau melihat Tuhan juga tidak bisa melihat. Oke, kita lanjut diskusi si Ustadz Nandar ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Surat At-Taubah ayat 31 tersebut berbicara bagaimana, bukan Allah menyatakan Isa Al-Masih Tuhan, tidak. Justru Allah sedang berbicara bagaimana sikap orang-orang Yahudi yang mempertuhankan rahib-rahib mereka, dan juga orang-orang Nasrani wal Masyiha Isa bin Maryam, mempertuhankan Isa alaihissalam putra Maryam. Oleh karenanya Allah pertegas di dalam surat Al-Maidah 71-72, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Isa alaihissalam adalah Tuhan. Di dalam surat Al-Maidah 71. Di dalam Al-Maidah 72, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam surat Al-Bainah, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, ya, mereka memasuki neraka jahanam, khalidina fiha, mereka selama-lamanya, ya. Ulaika hum sarul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, inilah, ya, orang yang nggak ngerti Al-Quran, orang yang nggak ngerti tata bahasa Al-Quran, ditanya hum, kata domir, huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, sok-sok terjemahan katanya tanda kurungnya dilepas Al-Masih. Meskipun dilepas, ya, mereka mempertuhankan Al-Masih. Di situ bukan Allah memplokmirkan, akan tetapi Allah mewartakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani menuhankan Tuhan selain Allah. Oleh karenanya di situ ada kalimat ultimatumnya, wama umiru, ya, padahal mereka tidaklah diperintah, ya, wama umiru illa liya'budullaha, ya, illa liya'budu illaha wahidah, la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun, begitu, ya. Tanpa lagi, saudara, kalau berani ayo berdebat, gitu, ya, di Geraha Mu'alaf. Karena kalau berdebat seperti ini, ya, totan, begitu, tidak by data, begitu, ya. Dia bilang Ibrani saya acak kadut. Ayo kita buktikan, ya, yang bahasa Ibraninya acak kadut dia atau saya. Saya tunggu di Geraha Mu'alaf. Tuh, tanpa lagi. Ayo, kalau memang mau berdebat, biar ada moderator yang fair, gitu loh. Jangan seperti Anda, tanpa lagi. Anda sudah kemarin waktu si saudara kami Alwan melawan Muhammad KC itu, Anda ikut campur, malah miring sebelah jadi moderator. Bukan malah apa-apa, malah membela MKC itu. Kan lucu, malah ikut nimbrung bertanya kepada Alwan. Kan itu suatu tidak fair. Anda membuka live menjadi moderator, tapi ternyata begitu ada yang berdiskusi Anda ikut campur, miring sebelah. Mending Anda ikut bergabung. Ayo ke Geraha Mu'alaf, banyak kok itu, ada Ustadz Nandar yang siap menunggu, Pak Edi dan yang lain-lain, apologet yang lain. Oke, kita lanjut. Memang berani, ya. Ayat per ayat, ya. Baca ayat per ayat, ya. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masyiha.
Koma, sampai di sini aja koma ya. Menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan Allah, dan mereka mempertuhankan Al-Masih, ya. Padahal kata Allah memberikan sebuah ultimatum, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Kita melihat tafsirnya, melihat asbabun nuzulnya, sudah nampak jelas. Itulah ya, mereka itu memang bebal dan bodoh yang sangat akut. Ayatnya sudah jelas. Nih saya bukakan tafsir tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 31 ya. Ini tafsir ya. Tafsir itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Sebagaimana saya mengatakan, ibu itu adalah pengusaha perempuan. Ketika saya mengatakan yang lain, ibu itu perempuan pengusaha. Coba ya, ada dua kalimat yang hampir sama, tetapi maknanya bisa berbeda. Kalau saya berkata ibu itu pengusaha, otomatis dia itu seorang perempuan yang mempunyai usaha, begitu, bisa usahanya kuliner dan lain. Akan tetapi ketika mengatakan itu adalah seorang perempuan pengusaha, ibu itu adalah seorang pengusaha perempuan. Ini maknanya bisa ini ya, absurd begitu. Perempuan maksudnya apa? Apakah dia memperjualbelikan perempuan? Begitu ya. Kita lihat tafsir dan kita lihat asbabun nuzul ya. Kita lihat asbabun nuzul. Ini saya ada laptop, saya bacakan ya, tafsir Quran surat ayat ke-31. Orang-orang Yahudi menjadikan para ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan para rahib dan mempertuhankan Isa alaihissalam sebagai Tuhan di samping Allah, begitu ya. Dan nah ini jelas. Dan orang-orang Nasrani menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Padahal Allah tidak pernah menyuruh para ulama Yahudi, para rahib Nasrani, Uzair dan Isa alaihissalam, tidak pernah Allah memerintahkan bahwa Isa alaihissalam itu Tuhan. Tidak ada yang berhak, kata Allah di ayat yang terakhir ini, di diksi yang terakhir ya. Di sini dikatakan umiru. Nah, ini wama umiru di sini adalah sebuah terang ya, sebuah kesimpulan yang luar biasa ya, bahwa wama umiru padahal mereka tidak diperintahkan selain menyembah Tuhan yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ya, Masya Allah. Oke, mungkin begitu ya, Pak Ustadz Nandar ya, namanya umat terjemahan ini bodoh sekali, dia membaca terjemahannya aja sudah sangat bodoh gitu loh. Apalagi dia menafsirkan, padahal tafsirnya pun sudah tinggal dia ketik, buka Google, ketik surah At-Taubah ayat 31 sudah kelihatan tafsir maksud ayat itu. Kenapa dia malah bodohnya itu malah di tengah ayat itu itu dicoba dipolesnya dengan menanyakan sesuatu yang gak jelas gitu loh. Itu sudah sangat jelas gambaran Allah mengatakan bahwa sesembahan orang Yahudi, orang Nasrani pada masa itu sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus itu aneh-aneh sudah. Sesembahannya itu aneh-aneh. Ada menyembah para pemimpin mereka, ada menyembah sapi, ada menyembah nabi mereka. Aneh-aneh sudah sesembahannya. Pokoknya ada yang menyembah 3 in 1, Trinitas, Tritunggal, Unitarian, aneh-aneh sudah sembahannya. Jadi itu yang ditegur Allah di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 sudah sangat jelas. Tetapi namanya umat terjemahan bebal, sudah begitu aja dia masih mengelak gitu loh, masih ngeles. Begitu juga apabila dibilangin ke dalam kitab mereka yang teks aslinya itu sudah sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Itu dia pasti ngeles lagi. Katanya kalau membaca Alkitab itu harus sesuai dengan konteks keseluruhan Alkitab. Bagaimana bisa membaca keseluruhan Alkitab kalau dari
teks ayat tersebut kan sudah sangat jelas. Apabila dicarikan mundur ke belakang pun tidak ada pengaruhnya sebenarnya kalau sudah sangat jelas makna ayat itu. Jadi dia mencoba sesuatu yang sudah sebenarnya pas dalam teks terjemahan dalam kitab tersebut, dia mencoba lari lagi dengan alasan harus membaca Alkitab, harus keseluruhan membaca Alkitab. Saya dengar tidak pernah dari tokoh mereka itu membaca Alkitab keseluruhan, malah membaca ayat satu-satu juga. Itu artinya kan ayat-ayat yang itu dipakai mereka untuk menggambarkan keadaan teks ayat tersebut. Tapi begitu itu dibacakan ke mereka yang menyentuh konsep ketuhanan mereka, mereka lari. Katanya harus membaca Al-Quran, membaca Alkitab itu harus sesuai dengan konteks keseluruhan Bible, Alkitab itu dibaca keseluruhan. Nah itu sudah. Oke, kita lanjut dulu ya Bang Ustadz Nandar ya. Oke, lanjut. Kemudian ya, coba Anda lihat asbabun nuzul. Coba ntar saya buka asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 31. Saya bukakan ya, ini ada laptop. Saya bukakan. Coba kita lihat ya. By data gitu kan. Kalau Alkitab kan memang nggak ada asbabun nuzul. Sedangkan Al-Qur'an ada asbabun nuzul ya. Diriwayatkan secara mutawatir begitu ya. Ada nih. Oke, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jadi pada saat itu ayat itu turun, ada peristiwa yang menyertain kepada Nabi Muhammad tersebut. Apakah itu dari pertanyaan dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dan umat-umat yang terjemahan itu gitu loh. Menanyakan tentang itu. Nah, itulah turunnya pada saat itu asbabun nuzul. Itu yang dimaksud asbabun nuzul dalam Al-Qur'an. Jadi sangat kuat. Ayat Al-Quran itu sangat kuat pengamannya, tidak bisa disembarangkan, tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain karena ada asbabun nuzul itu. Selain teks ayat, selain konteks ayat, berbeda sekali dengan kitab-kitab umat terjemahan. Itu jauh beda sekali. Tidak ada asbabun nuzul sehingga ayat itu ditafsirkan dengan hal-hal yang lain juga sangat mudah, disimpang-simpangkan juga sangat mudah gitu loh, berbeda dengan Al-Quran. Mari kita simak kembali ya. Nuzulnya ya. Asbabun nuzul di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang ayat ini dengan membawakan sebuah dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mana ini? Imam Ahmad di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Adi bin Hatim radhiyallahu an bahwa ketika sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lari ke negeri Syam. Syam itu Syria ya, Jordan ya, Syam. Kemudian dari kemana? Ayahnya adalah Hatim At-Tai yang terkenal dengan sikap dermawan. Ketika ia datang ke Madinah, semua orang membicarakannya. Ia menjumpai Rasulullah SAW, ya. Jadi si Hatim ini menjumpai Rasulullah SAW dan si Hatim ini menggunakan kalung salib yang terbuat dari perak, ya. Saat itu Rasulullah SAW membaca ayat ini. Nah, membaca ayat surat At-Taubah ayat ke-31 ya. Sebentar, ayat 31 saya bacakan ya. Qadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masyiha ibsa wal masyiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Nah, kemudian sebentar. Mereka telah menjadikan, kata Rasulullah SAW, mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib mereka dan Isa alaihissalam sebagai Tuhan.
Maka belum mereka, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bentar, ya ini nih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Adi, apa yang kau katakan? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan Allahu Akbar? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang besar selain daripada Allah yang dapat memberikan mudarat kepadamu? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Apakah engkau mengetahui ada Tuhan selain Allah? Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Jadi si Adi ini memakai kalung salib, ya, memakai kalung salib. Dan inilah asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat ke-31. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat Adi memakai kalung salib tidak menghardik si Adi, tidak mencerca apalagi membunuh, tidak. Rasulullah SAW mengajak dan menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu telah menuhankan rahib mereka, dan orang-orang Nasrani, ya, salah satu di antaranya Adi, ya, yang ada di hadapannya itu menuhankan Isa Masih alaihissalam karena dia seorang Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini, di dalam asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 31, kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu si Adi yang Kristen ini, ia pun masuk Islam, ya, dan menyaksikan kesaksian yang benar. Ia berkata, aku benar-benar melihat wajahnya ceria berseri-seri. Kemudian ia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi dimurkai dan orang-orang Nasrani tersesat. Ya, ini saya membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir dan asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, justru Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bagaimana kekafiran orang Yahudi yang mempertuhankan rahib-rahib mereka, dan kekafiran orang-orang Kristiani yang mempertuhankan Isa alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajak si Adi yang memakai kalung salib itu, kalung salib perak itu. Jadi teman-teman, ketika ada teman kita, saudara kita memakai kalung salib, ya, jangan dihina, biarkan saja, kita dakwahi ya saja, begitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat Adi, ya, seorang Kristiani yang telah berpergian ke Syam, ya, dan ketika pulang memakai kalung salib, turunlah ayat ini, ya, mereka mempertuhankan rahib mereka dan mereka mempertuhankan Al-Masih. Oleh karenanya si Adi ketika sudah masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan menyaksikan kesaksian yang benar. Ia berkata, aku benar-benar melihat wajahnya berseri-seri. Jadi Rasulullah SAW ketika mengetahui Adi itu masuk Islam, wajah Rasulullah SAW berseri-seri, ya. Kemudian ia berkata, kemudian si Adi yang Kristen ini, yang Nasrani ini berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu tersesat. Begitu loh, ya. Ya, kalau ini menuhankan, justru Rasulullah SAW, oh, betul begitu. Justru Rasulullah SAW dengan sungguh sangat jelas, ya, sungguh sangat jelas di sini mengatakan, ya, dan si Adi yang menyampaikan bahwasannya, ya, orang-orang Yahudi dimurkai, orang-orang apa itu namanya, orang Nasrani adalah orang-orang yang tersesat. Nah, sebentar, saya bacakan lagi. Ini banyak ini. Nih, ya, dari Sudi berkata, ya, karena mereka menuhankan para rahib mereka, menuhankan Isa Al-Masih alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru, ya, ila liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak diperintahkan melainkan, ya, hanya menyembah Tuhan yang esa, begitulah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi inilah, ya, kebodohan itu. Nah, lainnya mana? Ayat lainnya sudah sungguh jelas tadi, ya, saya sudah bacakan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sebenarnya sudah sangat jelas tadi, ya, Pak Ustadz, ya, mengenai penjelasan
dari makna tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 itu sudah didukung selain dari tafsir Ibnu Katsir yang sangat kuat, itu didukung juga dengan asbabul nuzul yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW tentang periwayatan nuzul, sebab-sebab turunnya ayat asbabul nuzul surah At-Taubah ayat 31 tersebut dengan hadis Nabi. Bayangkan begitu kuatnya safety-nya asbabun nuzul dari ayat tersebut. Tidak mungkin bakal bisa diartikan seperti si penelepon siapa tadi namanya? Temperagi kah? Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti yang di penelepon yang tadi mengartikan ayat tersebut dengan semaunya gitu loh, dengan seenaknya dari lab tadi gitu loh. Jadi ini sudah sangat jelas. Counternya, pengamannya dalam ayat Al-Quran itu sangat jelas. Asbabun nuzul dengan para ahli-ahli tafsir, salah satunya yaitu Ibnu Katsir. Nah, kemudian Ibnu Katsir ini mengambil untuk memperkuat asbabul nuzulnya dari dia itu dengan hadis Nabi itu gitu loh. Sangat kuat sekali. Tidak bisa dibantah lagi sebab-sebab turunnya ayat At-Taubah ayat 31 itu. Bagaimana mau bisa diartikan, ditafsir yang lain lagi bahwa ada Tuhan selain Allah? Itu suatu kebodohan namanya dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Seperti yang tadi ya, temperagi tadi ya, Pak Ustadz ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa alaihissalam adalah Tuhan. Begitu. Ada Lentera Rohani Channel, silakan bergabung kembali ya. Tadi Shalom alaikum, Mas ya. Nandar. Ya. Laila Tov. Mas Lomha. Mas Lomka. Mas Lomka. Ya. Anihen. Top. Anihen. Nah, Mas Nandar, saya ada 3 poin ini malam ini. Mas Nandar tahu ini channel... siapa ini? Indra. Muslim Indra. apa Kristen? Muslim apa Kristen? Alhamdulillah. Ana mutaslim. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Nandar, saya ada tiga poin lah di sini ya. Iya, gimana? Mas Nandar tahu ini nggak akun Pak Manubulu itu, Yusuf? Oh iya. Tadi saya masuk menyaksikan. Iya, sebentar. Bentar. Ini ada Lentera. Sebentar ya, sebentar ya. Iya. Lentera Rohani. Jadi kalau mau bergabung, perbaiki dulu ininya ya. Soalnya nggak bisa. Iya, kenapa, Indra? Tadi menyaksikan nggak? Halo? Menyaksikan. Iya. Jadi mereka itu gimana ya? Makanya kalau mau berdebat itu lebih baik di Geraha Mu'alaf. Kenapa? Kalau kayak gitu kan layanan tanpa data begitu ya. Padahal kan sudah jelas. Ya, mereka tidak melihat asbabun nuzulnya. Ya, bismillah. Minum dulu ya. Ya. Saya ada beberapa poin ya. Yang pertama, saya mau mengklarifikasi fitnahnya tim Manubulu itu. Ya, gimana? Ketika saya beberapa kali masuk di akun Manubulu, mereka memfitnah bahwa saya itu Nandar gitu. Padahal saya ini kan bukan Nandar. Oh, soalnya gini, kita itu kan memang mau menguji mereka. Akhirnya sekarang saya aja, Bang. Saya masuk ke roomnya Saifuddin Ibrahim saja, itu selalu di-kick gitu kan. Selalu di-kick. Setiap hari Senin kan dia live. Iya. Gimana? Biar saya memberikan kesaksian lah yang terjadi lah ya. Jadi di akun Manubulu itu yang sangat aktif itu saya dengan Syahrul. Kemudian di beberapa komen itu mereka menulis ya bahwasanya Nandar sama dengan Indra sama dengan Syahrul. Mereka menggunakan voice editing katanya. Gitu. Kok bisanya kayak gitu gimana mereka? Ya mungkin karena sudah kedoktrin dengan yang tiga itu sehingga dia tidak bisa membedakan saya, Mas Nandar dengan Syahrul itu. Dikiranya kita satu jiwa itu. Oh gitu ya.
Iya, karena sudah kebiasaan doktrin. Nah, malam ini saya akan tunjukkan bahwa mungkin kan kalau seorang Nandar ada seorang Indra, terus kita bercakap-cakapan kan gitu. Kita Tritunggal ya. Bukan Tritunggal, dua tunggal berarti ya. Tinggi bang, Iya. bang. Satunya Sahrul bang, Sahrul bang. Iya, aku nggak. Nah, Sahrul itu aku baru dengar itu. Nah, makanya untuk kita untuk apa? Fitnah mereka atau bahwa dia kan nulis gini di komennya kan nulisnya gini. Nandar sama dengan Indra sama dengan Sahrul adalah gitu. Cuma diganti editing pakai 3 nama. Mereka pakai voice editing gitu ya. Wah. Oh gitu. Saya sampai gini Terus bang. antum di-kick. Saya pernah di-kick, saya juga pernah diberi kesempatan debat kan. Nah, sudah itu siapa? Noverina Solcin. Terus itu Muhammad Yasin. Nah, terus satu lagi ya yang mantan artis apa? Yang topan apa itu? Siapa itu? Mantan artis. Junedi salah. Ente bisa lihat lah. Oke, saya kira untuk analisa media ya untuk di video kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya media mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.